Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia. Nah, kali ini kita akan membahas penerapan PDOD 2 pada rangkaian RLC seri. Nah, sebenarnya materi ini itu sudah kita bahas ya di minggu-minggu beberapa itu. Namun videonya belum sempat saya buat gitu. Nah, ini sebagai bahan belajar aja ya sebenarnya. Nah, bisa dilihat di sini ya bahwa rangkaian RLC seri ini dia punya sumber baterainya itu adalah di sini dilambangkan dengan E ya. Nah, di sini E, kita pakai warna merah aja. E. Lalu nah ini karena saya ngambilnya dari sebuah ada sumber, jadi ini bukan pada gambar 38 ya. Bisa dilihat di sini gambarnya ya, bisa dipakai gambar yang ini ya, gambar 17. Nah, di sini terlihat ya bahwa kita menggunakan hukum tegangan Kirchhoff untuk menemukan PD-nya nantinya. Nah, di mana dia berupa tegangan pada R ya, pada resistor dijumlahkan dengan tegangan pada induktor atau L, lalu dijumlahkan dengan tegangan pada kapasitor atau C. Nah, itu nanti kalau dijumlahkan semuanya, itu nilainya akan sama dengan jumlah tegangan atau besar tegangan pada baterai, yaitu lambangnya E, seperti itu. Nah, di sini untuk masing-masing tegangan pada resistor, induktor, atau kapasitor itu dia sama dengan untuk mencari tegangannya itu kita bisa menggunakan rumus ini. Kalau pada resistor berarti kita sama juga dengan mengalihkan besar resistor atau hambatannya dengan si kuat arus. Nah, kalau VL atau tegangan pada induktor itu bisa kita cari dengan cara mengalihkan besar mengalihkan induktor L dengan perubahan kuat arus terhadap waktu. Gitu ya, ini dia. Lalu untuk mencari tegangan pada kapasitor yaitu C atau VC ya, si tegangannya itu, kita bisa mengalihkan 1/C dengan integral dari kuat arus gitu. Yang ini. Nah, nanti dengan mengganti masing-masing tegangan ini dengan rumusnya masing-masing ya, nanti kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. R kali I ditambah ya, bisa dilihat ya, R dikali I ditambah L dikali perubahan I terhadap waktu ditambah 1/C dikali integral I terhadap waktu, nanti hasil penjumlahnya sama dengan E. Nah, ini persamaannya ini itu berupa diferensial ada, integral juga ada, seperti itu kan. Nah, bentuk persamaan ini yang akan kita ubah atau kita modif gitu ya, supaya nanti akan menghasilkan persamaan diferensial, di mana integralnya ini yang harus kita kita ganti nantinya gitu. Nah, sebelumnya kita tahu dulu bahwa si kuat arus itu adalah atau senilai dengan perubahan muatan terhadap waktu. Jadi di sini ada 4 rumus lah ya yang perlu diingat gitu ya. Karena kalau kita tidak ingat rumus ini ya kita tidak bisa menurunkan persamaan rangkaian listriknya menjadi persamaan diferensial. Nah, kalau saya bisa tuliskan ya, kita kan di sini ada beberapa variabel ya, di mana pertama itu kita tahu yaitu VR ditambah VL ditambah VC itu kan sama dengan jumlah total dari tegangan pada baterai. Nah, kemudian si VR-nya ini sama dengan R dikali kuat arus. Lalu si VL itu sama dengan L dikali perubahan I terhadap waktu. Lalu si VC atau tegangan pada kapasitor itu sama dengan 1/C dikali dengan integral dari kuat arus terhadap waktu. Nah, ini yang sama dengan E. Nah, tujuan kita mau menghilangkan si integral. Nah, ya, berarti kita perlu tahu kita di sini melakukan menurunkan terhadap, jadi persamaan ini kita turunkan terhadap T, turunkan waktu gitu. Nah, di sini
kita perlu tahu dulu bahwa yang apa ya? Ya fungsi yang ada T-nya di sini itu adalah I. Nah, kenapa? Karena I, kita tahu tadi I itu adalah muatan terhadap waktu. Nah, jadi I yang bisa apa ya? Dia itu adalah fungsi terhadap waktu. Nanti kita akan menurunkan persamaan ini terhadap waktu. Makanya ini apa ya? Yang akan kita lakukan turunannya nanti pada persamaan I ini gitu. Nah, sekarang kita turunkan. Nah, kita bisa tulis dulu turunan. Kita tulis semuanya dulu kalau misalnya ada yang ragu ya, kenapa bisa kenapa bisa jadi I gitu ya. Bukan jadi I, kenapa bisa semuanya DI gitu. Nah, kita coba tulis dulu ya semuanya. L dt ditambah seper C integral I dt. Lalu ini turunkan juga DE terhadap waktu. Nah, kemudian kita ini kan tambah ya, kalau turunan itu bisa linear terhadap penjumlahan. Ya udah, berarti R, karena ini kan nilai ya, hambatan itu nilai. Jadi, atau skalar, dia bisa keluar dari, atau dia bisa, apa ya namanya? Ya, dia bisa dikeluarkan dari si diferensial. Saya nggak tahu tuh istilahnya apa. Lupa. Oke. Nah, jadi nanti jadinya yang kita turunkan adalah DI terhadap, ini kita turunkannya terhadap DT. Saya lupa nulis DT-nya di sini. Ini DT ya. Bagusin dikit lah. Nah ini kita tulis di bawahnya lagi. Jadi, R-nya terus keluar ya. R dikali DI per DT. Nah, ditambah. Nah, ini udah nih. Terus yang suku kedua, yang ada L dikali DI dt. Nah, berarti L-nya juga skalar. L-nya keluar. Jadi, kita menurunkan si turunan I terhadap waktu. Gitu. Turunannya 2 kali jadinya ya. Berarti D, DI, dt diturunkan lagi terhadap dt. Ditambah, nah ini kan seper C gitu ya. Ada integral yang kita turunkan. Itu kan I-nya ya. Berarti DI, dt, dt gitu ya, sama dengan DE per dt. Nah, dari sini kita tinggal sederhanakan aja sebenarnya. Nah ya, kita bisa ya ini tetap ya, karena ya udah gitu. Ini kalau kita nggak perlu sederhanakan lagi, ini udah cukup sederhana ya, DI dt. Kemudian di sini ini kan turunan terhadap I itu 2 kali ya. Pertama DI dt, kemudian diturunkan lagi terhadap waktu. Nah, jadinya D kuadrat I dt kuadrat, seperti itu. Lalu ditambah seper C. Nah, di sini kan integral dari turunan I gitu ya. Nah, ini sama aja dengan si fungsi I itu sendiri gitu. Jadi kita udah turunkan si I-nya terhadap waktu, lalu kita naikin lagi atau kita integralkan lagi. Ya, artinya sama dengan fungsi awalnya lagi gitu ya. Nah, kemudian ini sama dengan kalau bisa ditulis kayak aksen aja boleh ya. Atau kalau mau per dt ya udah boleh juga. DE per dt. Nah, ini sebenarnya kalau sampai di sini udah selesai ya, persamaan kita sudah dalam bentuk PD orde kedua. Nah, mungkin diletaknya aja nih diperbaiki, maksudnya dibagusin ya, karena ini kan orde 2-nya itu kan pangkat tertinggi dari turunannya 2. Nah, ini ditaruh di depan boleh. D kuadrat I per D kuadrat ditambah R DI per DT ditambah seperti I sama dengan DT. Nah, yang variabelnya itu nanti adalah si I gitu. Nah, kalau bisa dilihat bacanya ya seperti ini nih. Dia tadi kan mendapatkan sampai di sini ya kerja kita. Nah, saya tadi ngerjain ini sampai jadi bentuknya jadi seperti ini gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya.
step panjangnya ya seperti ini, bisa dilihat. Nah, nanti step singkatnya ya seperti ini. Oke. Nah, jadi pada akhirnya si persamaan rangkaian LLC dalam fungsi kuat arus, nah pada akhirnya adalah yang ini. Oke ya. Jadi nanti dilihat soalnya minta persamaan atau kasus rangkaian LLC kita mau dijadikan ke dalam fungsi apa? Apakah itu muatan atau kuat arus? Nah, untuk kuat arus ya seperti ini nantinya. Nah, kalau untuk muatan atau kite gitu ya, kita nanti akan menggunakan persamaan yang tadi, yang ini. Kita tahu bahwa si I adalah turunan atau muatan terhadap jadi gini ya. Ya, kita akan menggunakan ini untuk menurunkan persamaan rangkaian LLC dalam fungsi muatan atau kite nantinya. Nah, di sini bisa dilihat langsung sih ya. Awalnya juga kita menggunakan hukum tegangan Kirchhoff gitu ya. Nanti dari sini kita akan menggantinya menjadi seperti ini. Nah, dari sini baru, nah bisa dilihat ya, setiap I kita ganti dengan dq per dt. Kalau saya nggak usah tuliskan lagi aja ya, bisa dilihat dengan jelas di sini bahwa setiap I dia ganti dengan turunan Q terhadap T. Karena tadi kita tahu bahwa dq per dt itu sama dengan kuat arus, atau kuat arus itu adalah perubahan muatan terhadap waktu. Nah, lalu untuk di per dt-nya ini, ya si di-nya itu aja udah dq per dt, lalu diturunkan lagi sekali lagi. Nah, ini yang akan menjadi orde 2-nya nanti. Nah, kemudian ini I-nya diganti jadi dq per dt, sampai pada akhirnya ini akan menghasilkan Q aja, karena integral dengan turunan itu akan saling menghabiskan, seperti itulah istilahnya ya. Nah, kemudian dari sini, nah si E-nya kita nggak perlu turunkan. Kenapa? Karena kita nggak melakukan penurunan terhadap semua persamaannya. Kita hanya mengganti atau mensubstitusi lah istilahnya ya di sini. Substitusi si persamaan ini, dq per dt sama dengan I ke dalam persamaan ini. Lalu dari sini kita bisa susun bentuk ini menjadi persamaan diferensial orde kedua. Nah, ini ditaruh di depan gitu ya, ini ditaruh yang suku kedua, ini yang terakhir. Udah. Nah, ini adalah bentuk dari tergantung dia soalnya mau dalam bentuk apa. Misalnya coba coba tuliskan atau nyatakan rangkaian LLC di bawah ini ke dalam fungsi muatan gitu. Nah, nanti berarti harapannya adalah yang ini gitu. Kalau dalam fungsi kuat arus berarti harapannya yang ini, seperti itu ya. Nah, untuk soalnya itu sendiri, sebenarnya soalnya itu nanti bukan soal ya, masalahnya itu nanti bisa dalam berbagai bentuk, bisa dikasih gambar atau ya gambar rangkaiannya ya, seperti ini. Nah, nanti dikasih tahu nih R-nya berapa, L-nya berapa, C-nya berapa. Nah, pada akhirnya selain kita diminta untuk merumuskan modelnya, ya model ini, kita juga bisa diminta untuk menghitung berapa total muatan yang mengalir di rangkaian tersebut. Nah, artinya kita disuruh di sini mencari solusi dari si persamaan diferensial ini, karena yang diminta adalah Q-nya berapa gitu. Nah, mungkin yang ditanya adalah berapa muatan pada waktu kesekian, atau yang diminta adalah apa fungsi muatan yang mengalir di si rangkaian tersebut. Nah, berarti kita diminta untuk mencari Q, atau ini juga sama dengan solusi dari PD orde 2 tersebut. Nah, jika fungsinya yang ini. Nah, kalau fungsinya dalam kuat arus, ini berarti nanti kita bisa saja diminta untuk mencari apa fungsi kuat arus ya, mengalir di rangkaian tersebut. Nah, berarti ini juga diminta untuk mencari solusi dari PD orde 2. Hasilnya dari bentuk fungsi kuat arus seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sih gambaran besar dari penerapan PD orde 2 pada rangkaian listrik RLC yang serinya ya. Nah, oke, bentar ya, coba kita kurangkan zoomnya. Nah, kira-kira seperti itu.
Nanti disesuaikan aja ya, nanti dimintanya apakah dalam bentuk I atau dalam fungsi Q gitu. Oke, mungkin untuk video selanjutnya akan saya bahas contoh soalnya ya dari dari penerapan ini. Oke, sekian saja ya untuk teori. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di contoh soalnya.